Ya, anak-anakku yang terkasih, saudara-saudariku yang ada di rumah atau dimanapun Anda semua berada, ada satu lagu kebanggaan, lagu kecintaan dari seminaris Wacana Bakti yang kalau diangkat itu, kalau saya pribadi sih ya, bisa bulu kuduk tuh kayak merinding gitu loh. Ya. Teman anak-anak merinding nggak kalau misalnya nyanyi Mars Seminari? Menjadi gembala setia, mengemban panggilan mulia, seminari Wacana Bakti, satu hati membina nurani, menanggapi panggilan suci, menjadi abdi di ladang ilahi. Op. Cukup sampai situ aja. Nanti Bapak Ibu nantikan karena mereka akan menyanyikan mars itu dengan megah bersama dengan orkestra ya. Wacana Bakti Simfoni Orkestra. Tadi bagi saya teman-teman yang terkasih, lirik itu yang tadi untuk mengangkat itu, menjadi gembala setia, mengemban panggilan mulia, itu keren loh ya. Menjadi gembala setia, wah ada yang kirim-kirim love tuh dari sana, dari WBSO ya. Menjadi gembala setia, mengemban panggilan mulia ya. Dan kalau kita lihat dari Injil pada hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita kembali diingatkan tentang apa? Tentang identitas iman Kristiani, tentang siapa diri kita, bahwa kita semua dipanggil untuk apa? Untuk mengasihi. Ya. Hari ini diulangi lagi tentang kasihilah sesamamu manusia. Dan pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Panggilan untuk mencintai, panggilan untuk mengasihi. Teman-teman, anak-anak seminaris, pada punya kasih nggak dalam hati? Punya kasih nggak? Punya. Oke. Punya cinta dalam hati? Oke. Kalau punya cinta, teman-teman pernah nggak jatuh cinta? Pernah? Pernah ya? Sering? Enggak? Enggak lah ya, enggak sering ya. Pernah jatuh cinta ya? Pernah jatuh cinta. Jatuh cinta biasanya pernah enggak dari mata gitu terus turun ke hati, mengalami jatuh cinta, pernah enggak? Pernah? Beda-beda, ada yang pernah, ada yang enggak pernah ya saudara-saudariku yang terkasih. Karena hari ini kita dipanggil untuk mengasihi. Pertanyaan mendasar buat kita semua, apakah kita punya pengalaman jatuh cinta itu ya, pengalaman untuk mengasihi, dan apa bedanya dengan panggilan kita sebagai apa ya, dalam minggu misi ini panggilan kita untuk bermisi atau panggilan untuk keluar dari diri sendiri. Pernah saudara-saudariku yang terkasih atau anak-anak seminaris suka sama ciri-ciri? Pernah suka sama perempuan lawan jenis? Pernah ya, tentu saja pernah. Kalau nggak pernah aneh malah ya toh. Ya, iya lagi. Ya. Nah, kalau pernah punya perasaan suka, jatuh cinta begitu, teman-teman. Terus kenapa pada mau hidup selibat? Ayo. Ayo. Kenapa teman-teman semua pada mau jadi imam? Ayo. Kenapa pada mau jadi imam? Bagaimana? Kan kalau dalam panggilan kita yang ada di sini, mengapa kita semua ada di sini, mengarahkan diri pada imamat, kita semua yakin atau terus-menerus memupuk dalam hati kita bahwa mencintai, ya enggak nih teman-teman, mencintai tidak harus memiliki. Ya enggak? Ada yang ragu-ragu, ada yang bersemangat ya.
ada yang bulat ya. Itu perjalanan kita ke depan, panggilan kita ke depan, formasi pembentukan pribadi kita termasuk ke depan adalah itu teman-teman. Panggilan untuk mengasihi dan memberikan diri. Panggilan untuk mencintai, menyerahkan hidup kita bagi gereja, bagi sesama ya. Dan panggilan untuk mengasihi ini tidak sama sekedar perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, yang bisa berubah dengan cepat ya, bisa berubah dengan cepat. Kasih kita itu, panggilan kita untuk mencintai, seperti yang dituliskan dalam Injil Markus tadi, bahwa Yesus berpesan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih yang kita tuju bersama, yang ingin kita hidupi bersama adalah kasih yang menyerahkan diri. Kalau dalam bahasa lagu kita di Mars Seminari, menjadi abdi di ladang ilahi. Kasih itu kasih yang memberikan diri, bukan kasih pada level seksus ya, yang tertarik pada penampilan fisik yang ada di permukaan, bukan yang itu teman-temanku, anak-anakku, anak-anak calon-calon imam Seminaris Wacana Bakti, bukan itu, bukan juga kasih yang tertarik pada entah kelebihan orang lain, entah karena dia pandai ya, atau dia karena multi talent, karena cocok dan sebagainya, bukan ya. Bukan pula karena kelebihan-kelebihan itu. Tapi kasih agape. Setelah eros itu kasih agape, atau kasih yang menyerahkan diri, kasih yang memberikan diri. Itulah kasih seorang misionaris. Ketika saya dikirim ke kampungnya Eman, ya, Bomomani, Papua sana, saya pernah bertemu dengan seorang wartawan, ya, dari satu media terkemuka, media mainstream, ya, wartawan Kompas. Tanya, karena dia tahu saya dari Jakarta, teman-teman. Kok frater mau sih dari megapolitan dari Jakarta dikirim ke tempat pedalaman seperti Papua kayak begini? Coba jawabnya gimana itu? Kenapa kamu mau pergi keluar dari zona nyaman, pergi jauh-jauh untuk pergi ke pedalaman? Kenapa kamu sebagai seorang muda punya mental, punya semangat yang demikian berkobar-kobar seperti itu? Jawabnya gimana itu? Saya juga terhenyak, saya juga terdiam dengan pertanyaan itu. Mengapa? Saya merasa kalau saya renung-renungkan dalam perjalanan panggilan kita, calon-calon imam dan panggilan imam, kita dipanggil untuk mengarah ke sana itu, mengarah kepada kasih yang memberikan diri. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, itulah jati diri, itulah identitas panggilan imamat. Ya. Panggilan imamat adalah panggilan bagi kita untuk mencintai. Jadi kita bukan orang yang gak punya cinta, bukan. Kita orang yang punya cinta yang berasal dari Tuhan. Dan kita dipanggil untuk mencintai calon-calon imam yang mau ikut Yesus. Panggilan adalah tentang ikut Yesus. Mencintai seperti Yesus mencintai kita. Dan Yesus yang mencintai kita, caranya lain, bukan dengan kasih yang tadi saya sebutkan tadi ya, pada level permukaan, tapi kasih yang menyerahkan diri, kasih yang hidup bagi sesama. Itulah sebenarnya spirit bulan misi, spirit seorang misionaris, panggilan untuk hidup bagi orang lain, dan buahnya adalah sukacita yang mendalam. Ya. Sukacita yang mendalam, stabil, gak gampang digoncangkan oleh situasi dari luar, ya, ketertarikan dan sebagainya. Tapi saya sudah disentuh oleh kasih itu, kasih yang dari Allah yang Esa itu tadi. Dengarlah dalam kitab bacaan yang kita baca pertama tadi, dengarlah Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Esa, Allah yang satu. Ya, panggilan itu panggilan untuk menyerahkan nyawa. Nah, di Papua sana itu kan beda dengan Jakarta ini ya, Eman ya. Di Papua sana itu banyak gunung-gunung, ya, banyak bukit-bukit, ya, banyak sungai-sungai. Pada saat saya di sana,
pergi keluar untuk bermisi ke sana, karena Imam Diocesan juga adalah seorang misionaris, ada satu lagu nih ya. Lagu yang menghibur hati, memberi semangat untuk bermisi ya. Untuk pergi mewartakan kabar gembira kemana saja. Ya, lagunya bagus tentang semangat seorang misionaris. Tuhan, hidup ini tak selalu mudah, berlaku terjal dan penuh liku. Terkadang terluka dan menderita, namun akan tetap ku jalani. Badai guntur kan ku hadapi, jurang tebing ku rayapi, duka lara pun ku alami, demi meraih apa yang ku cari. Boleh nyanyi seminaris? Gunung pun kan ku daki, laut kan ku seberangi, jalan berliku ku telusuri. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku takkan berhenti bila di sana ku temukan cinta. Bila di sana ku temukan cinta. Jadi berbanggalah teman-teman dengan identitas panggilan kemuritanmu, panggilan kita sebagai seorang imam dan calon imam. Gunung pun kan kudaki, laut kan ku seberangi, badai guntur ku hadapi, jurang terjal ku rayapi. Ya kan, asik ya kan. Asik. Bila di sana ku temukan cinta, ya. Milikilah cinta itu teman-teman, dan wujudkan cinta kasih Allah seperti Allah mengasihi kita. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang memberikan diri keluar untuk hidup bagi orang lain. Itulah spirit seorang imam, seorang misionaris. Mari kita hening sejenak.